Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'ina lamurud dunya waddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh yang sangat berbahagia ini kita alhamdulillah diberikan sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang tidak pernah didapatkan oleh umat-umat yang lainnya, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi yang sangat berbahagia ini adalah salah satu umat yang dapat sebuah kenikmatan bisa meminum dari telaga Al-Kautsar baginda Nabi Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid dan salat berjamaah tidak bisa dipisahkan. Salat adalah salah satu tiang agama bagi orang-orang yang beriman. Maka tidak pernah apabila seseorang yang diakui seorang lainnya sebagai wali yang ketika itu dia tidak pernah melaksanakan sholat secara berjamaah, maka lunturlah kewaliannya tersebut. Kemudian seorang mukmin, yang seorang mukmin itu dikatakan orang-orang yang betul-betul beriman, belum bisa dikatakan beriman ketika dia tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa insan atau umat baginda Nabi yang 40 kali yang secara berturut-turut kemudian dia tidak pernah meninggalkan takbiratul ula, maka kata baginda Nabi baradi minan nar wa baradi minan nifaq, maka seseorang tersebut dihindarkan dari api neraka dan dihindarkan dari sifat-sifat munafik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang mengadukan sebuah permasalahannya kepada sahabat Nabi ketika itu. Lalu sahabat ini bertanya kepada sahabat Nabi, wahai sahabat dari baginda Nabi yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menanyakan, bagaimana kalau seandainya aku sebagai seorang wanita, kemudian aku lebih baik sholat di rumah, sedangkan dalam anjuran Al-Quran adalah aku sholat di masjid yang diafdalkan, lebih diutamakan. Kemudian sahabat tadi menangguhkan pertanyaan tadi. Kemudian dia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu baginda Nabi menjawab bahwasanya seorang wanita asbabul nuzulnya ketika seseorang wanita yang dianjurkan untuk sholat lebih baik sholat di kamarnya dibandingkan sholat berjamaah, itu ada sebabnya ketika itu. Apa sebabnya? Ketika itu zaman terjadi sebuah pelecehan yang tidak ada ujungnya. Jadi zaman ketika itu kekhawatiran baginda Nabi ketika seseorang wanita yang pergi ke masjid tanpa mahram atau orang yang mendampinginya, maka terjadi kekhawatiran baginda Nabi ketika itu akan terjadi sesuatu, maka baginda Nabi menganjurkan lebih baik sholat di kamarmu dibandingkan sholat berjamaah. Itu asbab dari segala ketentuan yang diambil oleh baginda Nabi.
Namun timbul sebuah pertanyaan, apakah saya sebagai seorang wanita tidak diperbolehkan sholat berjamaah? Maka Nabi dan ulama menyampaikan bahwa yang paling baik di antara wanita yang ketika itu diizinkan oleh suaminya, kemudian ada mahram dan tidak ada segala sesuatu yang menyebabkan kekhawatiran oleh umat-umat muslim ketika saat ini, atau terjadi sesuatu yang rasanya bisa mengkhawatirkan kita, maka diperbolehkan yang wanita itu sholat berjamaah di masjid. Maka diafdolkan sholat di masjid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa masjid dan sholat tidak bisa dipisahkan ibarat kepala dan badannya? Maka kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, ada sebuah masjid yang berada di Bali, dan Bali itu adalah minoritas muslimnya. Kemudian pengurus tadi, dia membicarakan bagaimana memakmurkan masjid. Setelah sholat subuh, seluruh pengurus berkumpul, kemudian dia bertanya dan menanyakan apa langkah-langkah kita untuk memakmurkan masjid. Yang ada pada saat ini, pengurus atau dimanapun pengurusnya, beda dengan kalau insya Allah bagus, di tempat-tempat yang lainnya, semakin pengurus memperindah masjid, bukan berbicara ke depannya bagaimana memakmurkan masjid. Itu yang sangat khawatirkan bagi kita. Ketika pengurus berbicara tentang bagaimana memperindah masjid, seharusnya harus didampingkan bagaimana harus memakmurkan masjid. Bukan terbalik. Fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini adalah bagaimana kebanyakan ketika karpetnya karpet yang bagus, keramiknya keramik yang bagus, jendelanya jendela yang sangat indah, kemudian di dalamnya ada AC, kemudian pengurus berkata, jangan di dalam masjid, akan terjadi kekotoran dalam masjid, akan berbahaya untuk kebersihan masjid. Bagaimana nanti masjid itu nanti supaya tidak kotor, maka dihindari orang-orang berada di dalam masjid. Padahal baginda Nabi Rasulullah SAW yang paling dilakukan oleh baginda Nabi ketika Nabi berbicara politik, berbicaranya di dalam masjid. Ketika baginda Nabi berbicara bagaimana keutuhan rumah tangga, dia berbicara di dalam masjid. Kemudian baginda Nabi bagaimana memakmurkan masjid atau bagaimana umat Islam ini ke depannya lebih baik, Nabi berbicara di dalam masjid. Segala sesuatunya ketika zaman baginda Nabi, semua orang berbicara di dalam masjid. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Bali tersebut ternyata ada fikir-fikir salah seorang wali kota di Bali. Kemudian dia berbicara kepada pengurus, salah satu pengurus masjid Mukhlisin ketika itu. Dia bertanya, Pak, apakah agenda yang terbaik bagaimana kita bisa memakmurkan masjid? Adakah ide? Kemudian timbul sebuah pernyataan yang sangat luar biasa dan mengejutkan ketika itu bagi pengurus. Maka seorang wali kota yang berada di Bali yang minoritas Islam ketika itu, dia menyampaikan bahwa orang yang sholat berjamaah 40 hari berturut-turut tanpa meninggalkan sholat takbiratul ulanya, atau tanpa meninggalkan takbir di imam mengucapkan takbir kemudian makmum juga bertakbir, maka dia memberikan hadiah Innova ketika itu. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi sebuah gelombang yang dahsyat. Salat subuh di luar ekspektasi yang dibayangkan oleh pengurus lainnya. Seperti salat berjamaah di salat Jumatnya. Maka ketika itu di luar ekspektasi yang telah diukur oleh pengurus, ternyata sholat subuh ketika itu mencapai 12.000 pada saat diumumkan sayembara sholat berjamaah di masjid sebanyak 40 hari berturut-turut tanpa meninggalkan sholat
takbiratul ula imam dan makmum mengikutinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Innova hadiahnya dari Pak Wali tadi? Dia menjawab bahwa umat pada hari ini dia lebih senang ketika dihadiahi yang berkaitan dengan dunia. Padahal secara teori bahwa surga itu lebih dahsyat dari kebutuhan-kebutuhan dunia kita. Maka tidak heran ketika itu sebanyak 12.000 masyarakat muslim melaksanakan sholat ibadah atau sholat berjamaah di masjid tadi, sehingga ramailah masjid tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi Abdullah dia buta. Kemudian pada saat itu dia bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Nabi, saya buta. Apakah saya boleh sholat di rumah?" Lalu baginda Nabi menjawab, "Boleh kalau rasanya itu tidak memungkinkan bagimu, wahai Abdullah." Setelah Nabi menyampaikan pernyataan tersebut, ternyata malaikat Jibril menyampaikan sebuah pesan dari Allah Azza wa Jalla. Ternyata ditegur oleh Allah bahwasanya keringanan untuk sholat berjamaah selagi azan dikumandangkan dan didengar oleh telinga kaum muslimin, maka sholat berjamaah itu lebih baik dibandingkan sholat di rumah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu baginda Nabi menyampaikan kepada Abdullah dan sahabat-sahabat lainnya bahwa sholat berjamaah di masjid lebih baik atau lebih diutamakan dibandingkan sholat di rumah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pengurus atau berkaitan dengan masjid dan sholat berjamaah tidak bisa dipisahkan. Kemudian kita lihat bagaimana upaya pengurus masjid di beberapa tempat yang sekarang lagi viral di media sosial. Setiap tamu yang datang, kemudian musafir yang datang ke masjid tadi disuguhkan dan diantar minuman oleh marbot masjid atau pengurus masjid. Siapapun yang datang, bahkan viralnya saat ini sekarang ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan disediakan tempat yang namanya mereka yang musafir, yang ketika itu dia tidak mampu untuk menyewa kamarnya, maka disediakan tempatnya seperti Masjid Joko Karya. Jadi beberapa fenomena yang ini bisa kita ambil hikmahnya. Kalau andaikan ada awak Bapak dan Ibu, kemudian datang tamu ke rumah awak, kemudian tamu itu datang dari jauh, dan itu kita tidak mengenalnya, tiba-tiba berhenti di depan kita, adab yang paling baik itu adalah bukan menanyakan mau kopi atau mau teh, mau nio ayangi atau ayunya. Adab yang paling baik diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW, jangan kita pernah tanyakan apa yang dia mau, lalu ketika kita sebagai orang yang akan memuliakan kamu adalah keluarkan apa yang terbaik bagi kita, kemudian kita taruh di depannya. Lain cerita kalau andaikan minum kita letakkan dan dia ternyata tidak minum, bisa kita minum. Begitu berkaitan dengan kue yang kita letakkan di depan mereka tamu tadi, kue yang terbaik, ternyata kue tadi tidak mereka minum, maka setelah mereka pergi bisa kita minum, tidak ada yang terbuang. Maka ulama mengatakan adab yang baik ketika kita menerima tamu bukan tanyakan mau kemananya, jangan tanyakan mau teh atau kopinya, jangan tanyakan mau air dingin atau air panasnya, suguhkan yang terbaik bagi kita ketika itu kita ada. Itu adab yang paling baik.